Oke, berjumpa lagi bersama kita dalam acara Ngabol Ngaco Bola. Oke, eh dramatis sekali, Bung. Antara Indonesia melawan Thailand. Oke, tanggapan Bung Agni mengenai timnas melawan Thailand di leg pertama kemarin. Bagaimana? Kalau menurut saya di leg pertama ini Sintayong salah strategi, Bung. Salah strategi. Iya, seharusnya Sintayong ini menerapkan strategi full bertahan seperti waktu melawan Vietnam. Soalnya kan Thailand ini setiap pemainnya ngeri semua, Bung. Tahu sendiri kan, Indonesia babak belur di leg pertama 4-0 tanpa balas. Sedangkan Indonesia sendiri nyerangnya juga tidak begitu jelas arahnya kemana. Ada momen satu kesempatan yang dipunyai oleh Dewangga. Alhasil finishingnya ya buruk juga. Ya akhirnya ya mau gimana ya. Tidak berkutik, pressing tidak begitu ketat kan. Nah, nah, faktor apa yang menyebabkan timnas kemarin kalah pada leg pertama? Ya terutama ya faktor mental ini. Jam terbang kurang, terus eh passing, finishing, pressing ini kurang semua. Apalagi skuad timnas kita ini dihuni oleh pemain-pemain muda yang mempunyai prospek kedepannya yang sangat bagus dibandingkan Thailand yang menurunkan eh skuad pemain yang sangat berpengalaman di skuad Thailand sendiri. Terus ya banyak faktor lah. Timnas perlu diasah lagi. Tidak bisa dianggap remeh Thailand ini, Bu. Ya, menurut aku sama seperti Iya. yang Anda katakan, Bung. Kita faktor mental itu yang perlu kita asah kembali. Iya, benar. Kemudian eh, segi permainan di atas Thailand semua, Bung. Permainan Indonesia jauh. Main Thailand nyatu ya, Bung ya, Iya, daripada benar-benar. Indonesia. Betul. Kita kalah segi kualitas semua, Bung. Baik dari sisi depan, tengah, kemudian lini belakang. Jadi nggak ada koordinasi yang cukup baik antara pemain dari kedua pemain ini, Bung. Kesebelasan Indonesia sendiri, Bung. Apalagi timnas sendiri kehilangan sosok ini ya, Ah, ya. Arhan, Arhan, benar. Arhan Back kirinya, Pratama, Bung. Ya, back kiri ini. Kehilangan ya. Sangat betul. sentral sekali perannya ini. Hmm, Tidak bisa digantikan oleh Edu. ya benar. Ini eh, pengalaman pertama, Bung, buat Edo juga, Bung. Iya, Jadi langsung di agak gugup. iya partai final mainnya. Langsung. Iya, benar, benar. Iya. Seharusnya ya itu tadi, Bu. Menerapkan pola bertahan. Oh, baik. Sekarang ke leg kedua, Bung. Apa yang membedakan permainan dari timnas Indonesia pada leg pertama sama leg kedua? Yang membedakan ya karena faktor mental. Karena kan pemain timnas ini belum pernah lah mencicipi partai final. Sedangkan kan di leg pertama ini mereka masih meraba-raba, menerka-nerka apa namanya strategi dari pemain timnas, terus eh masih menganalisis lah pemain timnas ini spesial tendangannya seperti apa, pola permainannya seperti apa. Makanya di leg kedua ini pemain timnas bermain lepas, bermain sangat begitu atraktif. Kayak tanpa beban. Nah, iya, bermain
jauh lah. Makanya itu saya ini andaikan saja Sintayong menerapkan di leg pertama ini menerapkan pola strategi bertahan, full bertahan. Makanya eh ini untuk mencegah terjadinya gol-gol yang sangat dalam, yang sangat banyak kan. Eh bisa dibalaskan di leg kedua ini. Jika hasilnya seri di leg pertama, di leg kedua ini ya langsung lah apa namanya? Biar apa sih yang kesebut bermain lepas lah intinya lah. Ya, tanggapan aku sih dari permainan antara leg pertama sama leg kedua itu sudah ada perbedaan, Bung. Dimana yang pertama kan kita itu sangat begitu ditekan, Bung, pada babak pertama maupun babak kedua itu tertekan. Alhasil kita tidak bisa mengembangkan permainan yang terbaiknya pada leg pertama itu. Nah, Sintayong akhirnya kan pasti mengevaluasi dari kejadian leg pertama kemarin ya. Iya, benar. Jadi pada di leg kedua ini kita melihat timnas Indonesia yang memiliki permainan terbaik menurut aku kemarin. Jadi pada babak pertama itu dia kan menekan timnas Thailand pada menit pertama, Bang. Akhirnya kan berujung gol Ricky Kambuaya di menit ke-7 itu. Blunder. Seharusnya ini juga apa namanya peluang besar ini terhadap pemain timnas ini dikarenakan kan kiper dari Thailand ini blunder ya kan. Iya benar. Siwara Sering berbuat blunder. Makanya itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Iya. Ya, lalu tentang kayak pressing kemarin itu kan menekannya kan timnas Thailand menguasai bola itu 2-3 pemain itu langsung merebutnya, Bang. Iya. Jadi tidak bisa memberikan kontribusi yang baik antara timnas Thailand ini, Bang. Jadi ini yang perlu diapresiasi Coach Sintayong terhadap hasil pertandingan yang kemarin. Iya, pantas lah man of the match di laga ini Ricky Kambuaya. Iya, di leg pertama, leg kedua dia main begitu lepas daripada rekan-rekannya. Salut lah sama Ricky Kambuaya, mantan pemain PSMP. Mojokerto. Ya, apa yang membuat timnas yang di usia muda ini begitu istimewa, Bang? Menurut Anda ini apa? Ya dari segi permainannya lah. Permainan dari awal sampai menuju final ini. Padahal kan kita semua tidak berekspektasi tinggi kan pada mereka. Tahu-taunya mereka bisa melaju sampai final. Nah, inilah pemain timnas yang begitu cerah, begitu yang bisa diharapkan banyak lah. Semua ini berkat pelatih dari Sintayong. Hasil kerja keras mereka semua latihan. Iya. Iya padahal kan mepet ya. Inilah yang jadi mereka ini begitu istimewa di mata kita semua. Kalau menurut aku sih yang begitu istimewa ya, benar yang dikatakan Bang Agni, kita itu progres antara permainan itu sudah sangat terlihat sekali, Bang. Iya. Terus kualitas per individu sudah kelihatan matang, walaupun bisa diasah lebih baik lagi. Kemudian apa
lah dilatih lagi masalah ya. teknik-teknik dasar ini kan. Ini masalah dari dulu, dari zaman dulu. Ya, lupa. Seringkali melakukan pelanggaran ini hal yang harus dihindari lagi, Ya, terutama bagi anak muda ini kan kebawa emosi kebawa, ya. ya, emosinya kan labil sekali. Jadi hindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, terutama di area di luar kotak penalti itu cukup berbahaya sekali ya, rawan sekali. Hindari seperti itu. Baik, evaluasi sendiri Bung bagi federasi, terutama untuk PSSI sendiri, Bung. Gimana? Evaluasi buat PSSI ya, jangan bikin blunder lagi. Jangan asal main pecat aja. Ya, ini pelatih Sintayong sudah mempunyai konsep. Benar. Ini pelatih kelas dunia loh ya. Iya, bisa mengalahkan Jerman. Kelas Jerman kan. Benar. Begitu istimewanya. Ya buat PSSI harus ada perubahan. Jika ingin sepak bola Indonesia maju, harus ada perubahan total dari bawah sampai atas, yaitu dari level klub itu sendiri. Harus inilah lebih teliti lagi, lebih jeli lagi dalam hal menyeleksi pemain, pelatih dan jajarannya. Oh ya, evaluasinya seperti itu ya Bang. Iya. Ya, menurut aku sih kasih perubahan terutama di liga sendiri Bang, Liga 1 maupun Liga 2-nya, dimana kan timnas yang baik itu kan dari kompetisi yang baik itu akan menghasilkan timnas yang lebih baik lagi ke depannya. Nah ini tentu liga harus lebih kompetitif lagi, kemudian pemain-pemain muda ini juga harusnya bisa dapat menit bermain yang banyak di klubnya masing-masing. Nah ini yang jarang sekali kita lihat, pemain muda terutama pemain Indonesia sendiri itu jarang mendapatkan menit bermain yang cukup. Apalagi faktor yang kemarin kan yang dikritik oleh media yang lain terutama itu kan strikernya yang mandul sekali. Oh iya, Indonesia ini 2 gol aja kesusahan dari striker ya. Nah ini yang harus dilakukan, dirubah dari klub-klub Liga 1 agar kasih menit bermain yang cukup banyak, terutama untuk striker timnas sendiri, yaitu untuk Indonesia sendiri, agar kedepannya lebih baik lagi. Ya itu tadi mengenai perbincangan kita antara timnas Indonesia melawan Thailand di final yang berkesudahan 2-2 dengan agregat 6-2 ya. Selamat untuk timnas Thailand dan jangan menyerah bagi timnas Indonesia, tetap semangat, jangan sampai putus asa, kembali ke performa terbaiknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan dan kemudian tekan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari tim Ngabol sendiri ya. Oke, saksikan terus acara Ngabol Ngaco. Saksikan terus acara Ngabol Ngaco Bola. Oke. See you next video. Bangga Indonesia, timnas juara. Ciao.